Dewa Perang Iran, juara tinju Thailand. Pertarungan pamungkas dari yang kuat, bisa dipenuhi tapi tidak bisa dicari. Malam ini, mari kita saksikan bersama-sama. Mitos tertulis. Pertama, mari kita beri tepuk tangan meriah kepada para pemain biru. Dari Thailand. Sante. Here comes the blue corner from Thailand. I give you Santi. Selanjutnya, mari kita gunakan tepuk tangan yang sama. Undang pemain merah. Dari Iran. Haidari. Here comes the red corner from Iran. I give you Muhammad Haidari. Kedua pemain itu sudah berada di tempatnya. Selanjutnya mari kita mengenal mereka bersama. Yang di sisi biru berumur 32 tahun, tinggi 168 cm, rekor 275 pertempuran, 203 kemenangan dan 62 KO. Sante dari Thailand. Dia berhadapan dengan pemain dari sisi merah, 24 tahun, tinggi 170 cm, 84 pertempuran dan 73 kemenangan. Petarung Persia Haidari dari Iran. Wasit pertandingan ini adalah Tuan Li King. Tolong. Halo teman-teman penonton, selamat untuk terus menyaksikan MMA Legend World Fighting Championship. Ini adalah pertarungan super di kategori 60 kg. Pemain biru Santi, dialah sabuk emas Lumpini saat ini. Juara WFC, juara WBC Muay Thai. Di mana lawannya? Itu Haidari. Adalah seorang pejuang dari Iran. Dikenal sebagai raja kelas berat 60 kg Iran. Bagaimana setelah kedua belah pihak muncul, pemain Iran lebih agresif dalam menyerang, dan kombinasi pukulan dan kaki ini lebih mulus. Secara relatif, bagaimana dengan pemain Thailand Santi ini? Karena bagaimanapun juga, dia adalah juara senior Muay Thai. Oleh karena itu, Muay Thai memiliki lebih banyak kesan dalam dirinya. Dan setelah muncul, ternyata tidak seperti itu. Pemain Iran itu begitu bersemangat menyerang. Ya, iramanya masih ritme Thailand. Kami melihat pemain Iran ini selalu berusaha untuk menjadi dekat. Beberapa serangan dari pukulan kombinasi ini. Namun semua itu efektif terselesaikan dengan pelukan erat Santi. Secara relatif, kontrol legendaris atas pelukan. Tidak seperti yang lain. Berbeda dengan aturan K1 nanti. Kontrol terhadap pelukan relatif ketat, relatif keras. Kami menerima ini. Kedua belah pihak dapat menyerang dan bertahan dalam prosesnya. Pelukan diperbolehkan, dan waktu pelukannya relatif lama. Harus dikatakan bahwa Haidari menyadarinya. Sebagai petarung Muay Thai, semakin banyak pertandingan Muay Thai yang dia lawan, dia mungkin relatif lebih rendah dalam hal keterampilan tinju. Jadi dia mungkin ingin sekali mencari peluang seperti ini. Pertarungan tinju semacam ini dengan lawan. Tapi kita melihat Santi setiap menghadapi pemain Iran. Serangan tinju ini selalu bertahan dari jarak jauh dengan tangan dan kepala tertutup. Kemudian langsung bertahan dengan tangan ditekuk dalam jarak dekat. Ini menjadi pelukan erat pada lutut. Ya. Transisi ini sangat luar biasa. Santi baru saja melakukan serangan lutut, tidak hanya di bagian perut, tapi juga di bagian paha. Tusukan ini menusuk paha lawan seperti bayonet dan mempengaruhi pergerakan lawan. Dan kita lihat Santi terus-menerus menggunakan teknik lutut dekat ini untuk memukul Iran. Tangan untuk menyerang. Ya, saya baru saja melakukan lempar sabuk. Rasakan tubuh orang lain bergerak ke kanan Anda. Ketika saya berjalan pergi, saya menggunakan kekuatan saya untuk menjatuhkannya. Faktanya,
kita melihat lebih banyak petarung Muay Thai, karena setelah mengetahui lebih banyak dasar-dasar berpelukan. Faktanya, dalam pertarungan bebas, saya dapat dengan jelas merasakan gaya gulat mereka. Dan kesombongan semacam itu ada pada diri mereka. Ia juga seorang atlet yang tidak lebih lemah dari kebanyakan atlet gulat. Tentu saja itu hanya gaya gulat yang berbeda. Oke, pertandingan putaran kedua kubu akan segera dimulai. Oke, Haidari kembali menekan ke depan untuk membuka jalan. Saat ini, setelah kita melihat game kedua, ini cara serangan Santi. Beberapa pelukan erat dari game pertama. Lutut bagian atas diubah menjadi beberapa serangan tendangan lagi. Gesek rendah yang bagus. Tampaknya pukulan tangan depan Haidari lebih keras. Tubuhnya ditekan dan dipukuli. Tadi yang terjadi adalah sapuan rendah pada kaki Santi. Saat Haidari mengangkat lututnya untuk bertahan, begitu kakiku menyentuh tanah, tanganku terangkat. Jadi semua fokus tertuju pada hal itu. Namun saat ini, Haidari sebenarnya. Soalnya, jab tangan depan ini masih lebih keras. Namun setelah mengenai lawan, ia masih merasa peluangnya kurang bagus. Tidak ada lagi pukulan atau tendangan yang harus diikuti. Kami melihat setiap sisi depan di Haidari. Selama Anda berhasil. Apakah Anda berhasil? Serangan balik dari Santi akan selalu kamu dapatkan dengan sapuan rendah dari kaki belakangnya. Santi masih terus menekan dan memukul saat ini. Terus bergerak maju. Secara relatif, kecepatan gerak Haidari relatif cepat. Ini adalah taktik perang gerilya. Santi melakukan beberapa serangan kaki dari jarak jauh, menghadapi serangan pukulan Haidari dari jarak dekat. Lebih baik menggunakan jenis close-up yang saya kuasai. Ini adalah taktik berguling dan melakukan serangan lutut. Ya. Bagaimana dengan Haidari? Jelas terasa. Ritme ofensif dan defensif pemain ini akan lebih cepat dibandingkan Santi. Tapi bagaimana dengan Santi? Tindakan satu klik yang mematikan. Ini akan menjadi lebih kuat saat Anda menghadapi petarung Muay Thai seperti Santi dan mendekat. Ketika pukulanmu tidak efektif melawan serangannya, Anda akan merasakan orang lain menekan Anda selangkah demi selangkah. Pada saat ini, tubuh Anda akan berada di bawah tekanan yang besar. Ya. Jadi sebenarnya Haidari terlihat seperti ini adalah pukulan tangan depan lainnya. Saat dia menggunakan jab depannya untuk mengontrol kemajuan lawan, baru saja mengumpulkannya. Santi akan melakukan penyisiran kaki lainnya untuk diikuti. Melawan, tendangan menyapu posisi tengah yang sangat berat. Benar? Inilah waktunya untuk melakukan tendangan sapuan keras. Haidari mengira dia akan menyambutnya dengan pukulan lurus dari belakang. Namun pukulan ini tidak terlalu akurat. Setiap kali kedua belah pihak berpisah. Dengan kata lain, ketika Haidari sedang mundur, Santi selalu mengikuti langkahmu dengan sangat efektif. Ya. Tendangan ke depan dari kaki depan. 10 detik terakhir. Kami melihat kemampuan menendang Santi tidak seperti para petarung Muay Thai tradisional pada umumnya. Kaki cambuk tunggal di satu sisi lebih umum digunakan. Di kedua sisi kaki Santi dapat digunakan di sisi kiri dan kanan, dan dapat digunakan untuk menembakkan busur ke kiri dan kanan. Selama kompetisi, kami menghadapi pertahanan para petarung Muay Thai dengan tangan tertekuk. Saya akan masuk dan menggunakan beberapa teknik pemelekatan untuk memisahkan Anda. Itu hanya cara untuk menetralisir keterampilan tinju Anda. Selalu merasa tidak berdaya. Kami baru melihat Santi saat turun minum. Asistennya di luar lapangan, Ji Guangjian,
melakukan sesuatu padanya. Gerakan menyapu dan menendang ini harus Anda lakukan secara terus-menerus. Artinya ini adalah kompetisi pertarungan bebas. Anda sebaiknya mengurangi teknik berpelukan erat. Ya, bagaimanapun juga kickboxing dan Muay Thai adalah dua aturan main yang berbeda. Menurutku benar kalau Santi punya banyak pengalaman bertanding. Santi akan merasakan pukulan jab lawannya. Pusat gravitasi baru saja ditempatkan di kaki depan. Ia menyapukan kaki depannya rendah-rendah untuk menyapu kaki tengah lawan. Faktanya, Haidari juga harus lebih banyak melakukan gerakan kombinasi. Kombinasi tinju dan kaki. Atas, bawah, kiri dan kanan, untuk menyerang secara melintang. Menghadapi pemain Muay Thai seperti ini, mereka harus melakukan beberapa pukulan berbentuk busur untuk merespon pukulan pada bagian tubuh. Begitu ritmenya turun saat ini, bagaimana jika kecepatannya melambat? Mungkin itu ritme Santi. Ini lebih seperti yang biasa dia lakukan. Irama ofensif dan defensif gaya permainan Thailand. Dari kecepatan dan kekuatan gerakan ini, termasuk reaksi, gerakan Haidari sangat halus. Dan itu sangat cepat. Ya tapi, berbalik dan ayunkan kaki Anda. Ini setelah penutupan, Haidari membuat tikungan. Pertahanan yang bungkuk itu. Saat itu, Santi kebetulan sedang berlutut. Ya. Tapi baru saja Haidari memberi isyarat. Sebenarnya tidak ada yang perlu diceritakan pada Santi. Malah Santi berbalik dan menendang ke belakang. Bahkan keduanya lebih berhati-hati saat bertarung, terutama Haidari. Meski tinggi dan panjang lengan sedikit menguntungkan, namun setelah mengenai lawan, tidak ada cara untuk terus memperluas keunggulan ini. Karena memang ketika dia mengenai lawannya, Santi juga tidak sederhana. Santi akan melawan. Setiap serangan Haidari berbalik dan serang langsung dengan cambuk. Sangat tiba-tiba, pukul Santi. Masih sama. Bagaimana setelah memukul lawan, tidak terus memperluas kemenangan ini? Mari kita lihat. Faktanya, aksinya yang tiba-tiba, dan seluruh tata letak taktis, harus dikatakan bahwa Haidari benar. Tapi apa? Hanya Santi yang melakukan intersepsi atas taktiknya. Sehingga gerakannya tidak bisa koheren. Mengenai hal ini menurut saya salah satu penyebabnya adalah karena masalah lawan. Dan yang kedua karena kebiasaan saya menyerang dengan ritme seperti ini. Ya. Pukulan terus-menerus lainnya. Salah satu bacaannya mengenai Santi. Santi kembali menggunakan sapuan rendah kaki depannya untuk mengenai support lawan. Hancurkan serangan pukulan lawan yang terus-menerus. Tampaknya teknik tinju Haidari berbentuk busur. Itu masih sangat efektif untuk Santi. Harus dikatakan bahwa kita memang berada di babak ketiga permainan ini. Kedua pemain ini bisa merasakannya. Mereka semua adalah pemain berpengalaman. Dan itu akan menjadi hal yang tepat secara taktik. Buat beberapa perubahan dengan pengaturan waktu. Ya, oke. 3 putaran sudah berakhir untuk kedua belah pihak. Bagaimana kabarnya? Pertarungan super ini di kategori 60 kg. Tidak bermain cukup baik? Mari kita lihat apa hasil akhirnya. Kami menantikan keputusan akhir wasit kami. Wasit nomor 1, 29 versus 28. Wasit nomor 2, 29 versus 29. Wasit nomor 3, 28 hingga 29. Jadi babak ini seri. Wasit kami dengan suara bulat memutuskan pertandingan tambahan. Semuanya, pertarungan terakhir akan segera dimulai. Siapa yang bisa menang di babak tambahan? Mari kita bertepuk tangan lagi. Selamat untuk kedua pemain. Pertandingan ekstra ini antara kedua belah pihak, itu berakhir seri setelah 3 putaran. Seorang ahli Muay Thai, seorang raja Iran dengan latar belakang pelatihan pertarungan bebas. Di game keempat, kedua kubu akan melihat siapa yang bisa lebih baik mengincar lawannya, membuat beberapa perubahan yang masuk akal. Apalagi di game ketiga, kebugaran fisik kedua kubu menurun hingga batas tertentu. Siapa yang bekerja lebih keras, siapa yang memiliki keterampilan dan kekuatan lebih kuat, pukulan cambuk lainnya.
Saat ini, yang diperjuangkan semua orang adalah kebugaran fisik dan kemauan keras, dan kemampuan untuk berubah di lapangan. Kedua belah pihak bertukar kaki. Saya melihat Santi masih sering melakukan beberapa teknik menyapu dan menendang serang Haidari ini. Saat ini, kedua belah pihak bertarung sengit. Soalnya, sapuan kaki kanan Santi masih merupakan pukulan keras. Oke, sekarang aku juga menyapukan kakiku ke kanan. Pada tahap ini, kedua belah pihak terus berjuang untuk pertukaran kekuatan. Pukulan cambuk lainnya, namun gagal. Kedua belah pihak tampaknya sedikit berhati-hati saat ini, dan keinginan untuk menyerang semakin kuat. Berbalik dan cambuk tinju lagi, tapi bagaimana dengan kali ini? Santi sudah sadar, kubur kepala ini. Keduanya bangun pada saat bersamaan. Oke, 10 detik lagi. Boleh dikatakan setelah pertandingan ini memasuki babak keempat, keduanya bermain sangat baik. Dia benar-benar mampu mencapai level teknisnya. Kedua pemain depan sangat percaya diri. Artinya dia telah memenangkan kompetisi ini. Oke, mari kita lanjutkan merangkum hasilnya. Apa hasilnya setelah babak tambahan? Akan seperti apa jadinya? Wasit nomor 1, 10-9. Wasit nomor 2, 10-9. Wasit nomor 3, 10-9. Wasit dengan suara bulat memutuskan, merah menang. Selamat, Haidari.